Komisi Pemilihan Umum KPUD Sulawesi Tenggara sudah menggelar rapat pleno pencabutan nomor urut 3 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sultra, Buhari Mata Amirul Tamim, Nur Alam Saleh Lasata, dan Ridwan Bae Hairul Saleh pada Sabtu malam kemarin. Kalau saya boleh sekarang selesaikan di internal Baik ya tolong deh. Baik. Kan apa kita ini? Kalau sudah boleh. Tapi namun demikian, kalau saya mengatakan begitu. Namun rapat pleno yang berlangsung sejak pukul 14.00 WITA ini deadlock akibat terbitnya 2 berita acara penetapan pasangan calon peserta pemilu kada yang menetapkan 3 nama pasangan calon dan 4 nama pasangan calon gubernur. Dihentikan. Tidak bisa, tetap hukum Pak. Tidak boleh, ternyata apa yang dilakukan. Saya minta maaf. Ini proses yang tidak benar. Ini betul Proses yang tidak benar. ini hebat. Kami sudah minta batas. Jangan memaksa diri. Proses ini tidak benar. Dengar dulu ini Pak. Proses ini tidak benar. Dengar dulu mereka. Proses itu. Tidak sah dapat itu. Dalam berita acara penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang ditandatangani 2 komisioner KPUD, Mas Udi dan Bosman, menetapkan 3 nama pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sultra, yakni Buhari Mata Amirul Tamim, Nur Alam Saleh Lasata, dan Ridwan Bae Hairul Saleh. Sementara berita acara yang ditandatangani 3 komisioner KPUD, yakni Laude Ardin, Eka Suaib, dan Sahir, menetapkan 4 nama pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sultra, yakni Buhari Mata Amirul Tamim, Nur Alam Saleh Lasata, Ridwan Bae Hairul Saleh, dan Ali Mazi Bisman Saranani. Tapi tidak apa-apa, saya jelaskan pada keluar. Jangan dia tinggal di sini. Kalau tidak dia pindah tempat atau dia berstatus sebagai pembunuh. Ketidakjelasan keputusan komisioner KPUD ini membuat rapat pleno pencabutan nomor urut berlangsung alot. 3 calon gubernur yakni Ridwan Bae, Ali Mazi, dan Nur Alam silih berganti mengajukan pertanyaan, protes, dan interupsi kepada komisioner KPUD, sementara komisioner KPUD semakin kebingungan menentukan sikap. Mas Udi selaku pimpinan rapat tetap bertahan pada keputusannya menetapkan 3 nama pasangan calon, sedangkan Eka Suaib dan Sahir juga bertahan pada keputusan penetapan 4 nama pasangan calon gubernur. Tim Liputan, Kantor Berita Suara Kendari. Ke tempat dulu Bapak, saya minta di kantor Bapak, Jadi saya akan lanjutkan dulu pembacaan karena ada yang kita pada tolong Bapak kembali ke tempat dulu Bapak, Jadi saya sampaikan kepada Bapak bahwa penetapan calon sudah dengan hormat Pak. Saya sudah merasa terganggu Pak dalam memimpin rapat ini sesuai kewenangan saya selaku Ketua KPU. Perdebatan, silang pendapat, dan saling menyalahkan secara terbuka dalam forum rapat pleno antara Mas Udi menandatangani berita acara untuk 3 pasang calon dan Eka Suaib bersama Sahir yang menandatangani 4 pasang calon semakin tidak terkendali. Ketiga, nama pasangan calon gubernur dan wakil gubernur beserta pimpinan gubernur sementara 2012 sampai dengan sudah satu keempat, nama-nama pasangan calon gubernur dan wakil gubernur beserta Dihentikan. Tidak bisa, tetap hukum Pak. Tidak boleh, ternyata apa yang dilakukan. Saya minta maaf. Ini proses yang tidak benar. Ini betul Proses yang tidak benar. Ini hebat. Kami sudah minta batas. Jangan memaksa diri. Proses ini tidak benar. Dengar dulu ini Pak. Proses ini tidak benar. Dengar dulu mereka. Proses itu. Tidak sah dapat itu. Mas Udi menganggap keputusan penetapan 4 pasang calon yang ditandatangani 3 komisioner KPUD tidak sah. Sebaliknya, Eka Suaib dan Sahir menganggap keputusan pleno tanggal 12 malam yang ditandatangani 2 komisioner KPUD juga tidak sah. Ketidakjelasan keputusan komisioner KPUD ini membuat rapat pleno diskorsing berulang kali.
Setiap kali skorsing untuk menyatukan pendapat masing-masing komisioner KPUD justru melahirkan inkonsistensi sikap dan keputusan komisioner KPUD. Bosman yang dipercaya Mas Udi untuk memberikan penjelasan dan penguatan atas berita acara penetapan pasangan calon yang mereka tanda tangani, justru mempertegas berita acara yang menetapkan 4 pasangan calon gubernur. Yang ditandatangani oleh 3 orang anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara adalah 4 pasangan. Penegasan Bosman ini tidak juga menyulutkan sikap Mas Udi untuk menyatakan bahwa jumlah pasangan calon yang mereka setujui berjumlah 4 pasang. Namun, Mas Udi tetap bertahan pada sikapnya untuk menyatakan hanya 3 pasangan calon gubernur yang lolos. Yang sah untuk menjadi calon gubernur ada 3 pasang, yaitu Bapak Haji Nur Alam, Saleh Tata, Bapak Ridwan Bae, Heru Salesha, dan Bapak Ibu Harimanta Messi dan Bapak Berul Tamin Messi. Pleno pengundian nomor urut pun hanya diikuti 2 komisioner KPUD, sementara 3 komisioner lainnya walk out. Partai politik atau gabungan partai politik tertentu Masih terhadap pasangan calon yang melanggar pasal 35. Coba buka. Ini melakukan pembiaran. Bapak gini goblok sekali jadi ketua KPU. Dalam proses pengundian nomor urut, pasangan BM Amirul mendapat nomor urut 1, Nusa nomor urut 2, dan pasangan Arbai nomor urut 3. Tim Liputan, Kantor Berita Suara Kendari. partai politik atau gabungan partai politik tertentu Masih terhadap pasangan calon yang melanggar pasal 35. Coba buka. Ini melakukan pembiaran. Bapak gini goblok sekali jadi ketua KPU. Panitia Pengawas Pemilu Kada Sulawesi Tenggara meminta komisioner KPUD lebih dulu menuntaskan persoalan internal sebelum mengambil keputusan. Panwas berpendapat perbedaan pendapat antar sesama komisioner KPUD justru akan menghambat jalannya tahapan pemilu kada yang sudah mereka rencanakan. Seusai pengundian nomor urut, anggota Panwas Provinsi Darmono mengatakan pelanggaran keputusan pleno pengundian nomor urut ini akan dikaji untuk selanjutnya dilaporkan ke Bawaslu Pusat dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Panwas menegaskan keputusan jumlah pasangan calon mestinya mengacu pada hasil berita acara yang dianggap korum. Panwaslu berpendapat bahwa KPU harus berpedoman pada keputusan atau berita acara pleno penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat quorum. Bicara syarat quorum ada, kalau dia 5 maka minimal itu disetujui oleh 3 orang. 1. Yang kedua, terkait dengan masalah ini, Panwaslu malam ini akan merumuskan kajian, memutuskan dan menetapkan kesalahan apa yang sudah dilakukan oleh KPU. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, mungkin besok, paling jauh Senin, karena Senin itu sudah paling jauh, kita akan melaporkan ini kepada Bawaslu RI, kemudian dibawa ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, karena sesungguhnya apa yang sudah dilakukan oleh KPU terkait pelaksanaan tahapan itu sesungguhnya sudah melanggar. Hingga berita ini diturunkan, belum diketahui apakah rapat pleno pengundian nomor urut pasangan calon gubernur cacat hukum atau tidak. Sebab 3 komisioner KPUD saat pleno pengundian nomor urut wall out. kepada bapak-bapak calon gubernur. Tim Liputan, Kantor Berita Suara Kendari. Untuk menjadi calon gubernur ada 3 pasang, yaitu Bapak Haji Nur Alam, Saleh Tata,
Bapak Ridwan Bae, Heru Salesa, dan Bapak Ibu Harimata Messi dan Bapak Berul Tamin Messi. 3 pasang yang disebutkan pertama tadi dan ditambah 1 pasang lagi yaitu Bapak Haji Ali Masih Esa dan Bapak Isman Saranana. Dan itu adalah realitas yang 3, Pak. Oke. Kalau kita melakukan Sudah. Konsistensi Iya. saudara. Iya. Kalau saya boleh sekarang selesaikan di internal rumah Mike atau deh. Mike. Baik. Kan apa kita ini? Kalau saudara boleh. Itu sudah didengar oleh masyarakat sudah sekarang, Pak. Dan sudah terekspos ini. Jangan saudara anggap ini suka-suka info. Tadi saudara Ridwan mengatakan kalau ini bermasalah, dirugikan 200 miliar. Perkara ini bukan mainan ini. Berdarah-darah orang ini. Ini tidak bisa dimainkan. Kalau tidak mampu Anda mundur dan ada saluran. Nanti akan di KPP kan, syukur kalau cuma di KPP. Mudah-mudahan tidak. Untuk itu saya mohon dengan hormat di tempat ini. Pertama, jangan gagalkan pemilihan kepala daerah tanggal 4 November. Terlalu mahal. Saya juga ada anggota dewan, saya paham mekanisme. Kedua, kalau kita sepakat ini, 8, 14, 16 tangan sini sebenarnya sudah ada gubernur sini, Pak. Telepon kata kemarin sudah distemper. Kenapa kita? Adin membuat surat juga melangkahi ketentuan global. Oke. Eka melakukan pekerjaan bersama teman-teman yang lain tidak terlibat. Ini masih dalam forum. Bayangkan akibatnya sudah. Tidakkah kita berpikir untuk kepentingan daerah yang besar? Ketiga, Sesuatu yang tidak benar. menurut pasangan calon gubernur dan wakil gubernur beserta pilihan gubernur sementara 2012 sampai dengan sudah 1 Tidak bisa ditegak dulu. Apa tidak benar? Dihentikan. Tidak bisa, tetap hukum, Pak. Tetap hukum ini. Tidak boleh, tidak apa yang dilakukan. Tidak benar. saya minta maaf. Proses saya. Ini proses yang tidak benar. Ini betul bahasa. Proses yang tidak benar. Ini hebat. Kamu ini suka minta batas. Jangan kamu paksa diri. Proses ini tidak benar. Adil saja dulu ini, Pak. Ketua saya itu bisa. Jadi saya berangkat dari undangan, Pak. Tolong Bapak bunga yang undang. Bapak dari saya itu sama hanya mengganggu, saya diganggu, Pak. Iya, kami sudah pernah lihat itu. Saya minta, Pak, tolong saya dengan hormat, Pak, ayat ini. Proses ini tidak benar. Saya Adalah P3, Hanura, PPR, PNDK. Saya ribut nanti, Pak. Nanti saya ribut, Pak. Ridwan Bae dan Heru Salesa, partai politik atau gabungan partai politik pendukung adalah Partai Golkar, jumlah persentase suara 20%. Komisi Pembinaan Provinsi Tenggara Ketua Syur Masudi. tidak bisa. Tidak bisa. Dan selanjutnya kita akan melanjutkan Tidak bisa. calon gubernur dan wakil gubernur sesuai dengan undangannya. Pleno penetapan peserta pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sultra dan pleno pengundian nomor urut yang berlangsung tanggal 12 dan tanggal 13 malam kemarin menyisakan sejumlah persoalan hukum. Persoalan hukum ini terjadi karena Ketua KPUD Sultra Mas Udi memaksa melanjutkan pleno pengundian nomor urut tanpa disetujui anggota komisioner KPUD lainnya. Tim kuasa hukum Ali Mazi Bisman Saranani, Abu Hanifah Pahege, Laude Songko Panatagama, LM Bariun dan Amir Faisal menganggap keputusan Ketua KPUD Sultra Mas Udi yang mengakui penetapan 3 pasang calon gubernur menyalahi aturan hukum perundang-undangan. Pada pleno penetapan pasangan calon tanggal 12 malam sudah menetapkan 4 pasangan calon gubernur yang ditandatangani 3 komisioner KPUD.
Anehnya muncul keputusan sepihak Ketua KPUD yang menetapkan 3 nama pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sultra. Atas persoalan ini, tim kuasa hukum Ali Mazi Bisman Saranani akan mengajukan upaya hukum perdata, pidana serta gugatan ke Mahkamah Konstitusi atas kesewenang-wenangan Ketua KPUD Sultra. Ke peradilannya mungkin bisa ketun tata usaha negara misalnya, dan kemudian juga bisa kita masuk pada ranah pidana juga karena ini penyelenggaraan pelanggaran terhadap undang-undang. Kemudian yang ketiga tadi itu ke Panwas, kemudian yang keempat yang terakhir itu ke Mahkamah Konstitusi. Itu yang akan kita lakukan. Sementara itu, tim kuasa hukum Ali Mazi lainnya Laude Songko Panatagama menilai keabsahan Mas Udi selaku Ketua KPUD Sultra patut dipertanyakan. Mengingat sebelum pleno penetapan pasangan calon dan pleno pengundian nomor urut, 4 komisioner KPUD sudah membuat keputusan pergantian Mas Udi sebagai Ketua KPUD. Penetapan calon 2 versi. Kemudian 1 hari setelahnya itu adalah pencabutan nomor urut, nomor undian. Sebenarnya titik masalahnya di situ. Nah, KPU kemudian itu melakukan pelanggaran aturan atau pelanggaran undang-undang di mana mestinya setelah dia menetapkan calon yang 2 versi itu harus disampaikan atau diumumkan ke publik. Mungkin bisa melalui media, mungkin bisa melalui hal-hal lain yang dianggap relevan dan bisa sampai ke publik, tapi ini kan kenyataannya tidak. Begitu kemudian dini hari, subuh hari KPU melansir penetapan calon, itu langsung disusul kemudian dengan pencabutan nomor urut. Jadi tidak menyampaikan ke publik bahwa ada sekian calon yang lolos atau sekian calon yang didiskualifikasi misalnya. Kepada sejumlah wartawan, tim kuasa hukum Ali Mazi Bisman Saranani memperlihatkan undangan menghadiri pengundian nomor urut dan bukti berita acara penetapan 4 pasangan calon gubernur yang ditandatangani 3 komisioner KPUD. Sebelumnya, pasangan Ali Mazi Bisman Saranani saat berlangsungnya pleno pengundian nomor urut meminta Ketua KPUD Sultra Mas Udi untuk memperlihatkan berita acara penetapan 3 pasang calon yang mereka tandatangani. Hanya saja Mas Udi tak mampu menunjukkan bukti berita acara tersebut. Tim Liputan Kantor Berita Suara Kendari.